Hari ini Titiang akan membaca teks Sundari Gamo Widi Sastra. Di Bali, teks-teks yang berjudul Sundari Gamo biasanya senantiasa berkaitan dengan ilmu-ilmu wariga. Wariga merupakan pengetahuan mengenai baik buruknya hari atau ale ayuning padewasan. Ale berarti kurang baik dan hayu berarti baik, kemudian padewasan memiliki makna pemilihan hari. Sehingga ale ayuning padewasan dalam ilmu wariga itu merujuk kepada pemilihan hari ketika melaksanakan suatu aktivitas masyarakat Bali, baik itu berkaitan dengan aktivitas pertanian, aktivitas keseharian menurut pekerjaan, agama, dan lain sebagainya. Kemudian dalam teks ini Sundari Gamo, Gamo di sini tentu merujuk pada agama atau agama. Namun pemahaman agama di sini dalam teks Sundari Gamo dan secara umum yang sebenarnya diketahui oleh masyarakat Bali adalah agama itu suatu pengetahuan yang menjadi pegangan hidup masyarakat Bali. Kemudian dalam pegangan hidup masyarakat Bali itu telah bercampur dengan unsur-unsur kebudayaan yang lainnya atau menyatu dengan kebudayaan masyarakat Bali yang dibentuk dari bahasa, seni, teknologi, arsitektur, dan lain sebagainya. Nah, suatu pegangan hidup masyarakat Bali menata kehidupannya untuk mendapat alam yang sejahtera, kemudian kehidupan yang harmonis, kehidupan sosial yang tertata. Itulah yang disebut atau dimengerti sebagai sebuah agama oleh masyarakat Bali. Kemudian dalam teks ini secara lengkapnya berjudul Sundari Gamo Widi Sastra. Widi tentu bermakna ketuhanan, kemudian sastra berarti pengetahuan. Sehingga teks Sundari Gamo Widi Sastra ini tentunya akan sangat berkaitan dengan hal-hal yang bersifat agama yang Titiang jelaskan tadi. Tinggi. Agar tidak lama Titiang menjelaskan di awal, Titiang paparkan dari awal. Namun karena teks ini jumlah halamannya cukup panjang, dalam teks aslinya berupa lontar yang kurang lebih lontarnya itu dengan panjang 35 cm, kemudian tebalnya mencapai 70 halaman, sehingga pembacaan teks Sundari Gamo Widi Sastra ini tentu tidak akan selesai pada satu kali bacaan saja. Akan dibuat bagian-bagian selanjutnya nanti. Oke, Titiang mulai membacanya. Om Awigena-mastu Namasiddhaya. Semoga berhasil dan tidak ada suatu halangan atau rintangan apapun. Iki Sundari Gamo. Ini adalah Sundari Gamo. Ana poyo mangke wuwusan. Diceritakan sekarang. Titiang jelaskan sedikit. Teks Sundari Gamo ini menggunakan latar bahasa Kawi atau bahasa Jawa Kuna. Seringkali pengetahuan-pengetahuan yang digunakan untuk menata kehidupan masyarakat Bali menggunakan bahasa Kawi atau menggunakan bahasa Jawa Kuna. Yang lanjutkan. Ikang kala paramo siwa murti. Payoganira Batara Mahadewa. Pada suatu masa ada beliau yang disebut dengan Paramo Siwa Murti. Tentu merujuk ke pemahaman yang bersifat siwaistis. Payoganira Batara Mahadewa. Beryogalah
beliau Betara Mahadewa. Betara Mahadewa ini tentu dapat dikaitkan, bisa pula berkaitan dengan hal yang bersifat siwaistis. Dan di Bali Mahadewa itu dalam teks-teks lain berkaitan dengan dewa tertinggi yang dipuja. Apabila merujuk pada teks-teks lain dan yang dimengerti oleh masyarakat Bali, stana dari Betara Mahadewa disebutkan adalah di Periangan atau tempat suci di Besaki. Kinon denire sang yang guru puru sangkara. Guru ini tentu juga merupakan gelar yang dekat dengan Siwa. Disebutkan beliau diperintahkan oleh sang yang guru puru sangkara, amimitani gumawayaken gama 3, agar beliau merincikan apa yang disebut dengan gama 3. Ada 3 hal tatanan yang perlu diketahui oleh manusia yang disebut dalam teks Sundari Gama Widisastra ini. Nahan teluirnya, inilah bagian-bagiannya. Igama, agama, ugama. Ada yang disebut dengan igama, ada pula yang disebut dengan agama, dan ada pula yang disebut dengan ugama. Pangastunyo ikang igamo. Kemudian yang disebut sesungguhnya dengan igamo, maka gelaraning kasuksman, merupakan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat rahasia, yang tentunya dipelajari secara khusus. Ikang agama. Kemudian yang disebut dengan agama menurut teks ini, maka kerta kertining jagat mandala, merupakan sebuah tatanan yang disebut dengan kerta kertining jagat mandala, yang bermakna yaitu tatanan atau tata cara agar suatu wilayah atau dunia ini dapat mencapai sebuah ketentraman. Ikang ugama. Adapun yang disebut dengan ugama di sini, maka sima loka caraning jagat. Sima itu merujuk pada makna sebuah aturan. Sima loka caraning jagat berarti sebuah aturan yang harus dilaksanakan atau harus ditepati oleh masyarakat. Ika katiganya Dharmanira Sangyang Siwa Murti. Ketiganya itulah merupakan yang dirinci oleh beliau yang disebut dengan Sangyang Siwa Murti. Tentu Sangyang Siwa Murti di sini merupakan sebuah penghormatan kepada Ida Sangyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa yang dipuja dalam hal mengatur ketentraman manusia di dunia. Sangyang Siwa Dharma, demikian pula beliau disebut dengan gelar Sangyang Siwa Dharma. Amrekerta kahayuning jagat mandala. Beliaulah yang senantiasa mengusahakan kesejahteraan dan ketentraman dunia. Lawan sira begawan Warahaspati. Bersama beliau yaitu Begawan Warahaspati. Sedikit Titiang jelaskan, dalam teks-teks lain Titiang temui bahwa seringkali pengertian mengenai manifestasi-manifestasi Ida Sangyang Widiwasa berwujud dewa-dewa secara mitologis dikatakan berstana di sebuah kediaman beliau. Umpamanya Betara Wisnu bertempat di Wisnu Loka, Indra bertempat di Indra Loka, kemudian Brahma bertempat di Brahma Loka, dan lain sebagainya.
Kemudian, biasanya seringkali dewa-dewa ini sangat dekat dengan makhluk-makhluk surgawi dalam sebuah cerita yang bersifat mitologis seperti itu. Sehingga pendeta-pendeta surga dan makhluk-makhluk surga seperti Widyadara, Widyadari yang berarti bidadara dan bidadari, kemudian Gandharwa, Apsara, Apsari, itu sangat dekat dengan cerita atau mitologis mengenai dewa-dewa. Sehingga apabila ada upacara-upacara yang dilaksanakan di Bali, ketika hendak menghadirkan dewa yang dipuja, tentu masyarakat Bali dalam upacaranya mengadakan penyambutan pula dengan iringan-iringan para dewa yang secara mitologis diwujudkan dengan wujud makhluk-makhluk surga yang seperti yang disebut tadi, sampai dengan para pendeta-pendeta. Nah, di sini yang terakhir disebutkan dalam teks ini yang Tiang baca tadi adalah beliau Begawan Wrehaspati. Marincinaken mangiket basa Purwa Digama. Beliaulah yang disebut merincikan apa yang disebut dengan Purwa Digama. Purwa itu berarti lama. Selain artinya timur, bisa juga berarti lama. Gama itu adalah suatu pegangan yang patut dilaksanakan. Kemungkinan di sini disebut dengan Begawan Wrehaspati yang merincikan Purwa Digama, karena Begawan Wrehaspati itu merupakan simbol dari seorang pendeta, dan beliaulah yang merincikan aturan-aturan itu demi ketentraman dunia. Hanere ngageraning kawi. Tempat beliau merincikan yang disebut Purwa Digama dalam teks ini disebut Ukir Kawi, yang berarti suatu tempat yang disebut dengan Gunung Kawi. Ring Jambu Dwipa disebut berada di Jambu Dwipa atau Pulau Jambu. Ada yang mengartikan ini adalah India. Dok sama kenari jagat raya, tekeng saprekaranieu kabeh. Pada saat itu, yang ada di dunia beserta isinya, maka uni manusia kabeh, dan para manusia yang menghuni dunia. Apaan yaki manusia norana mawruhureng laku. Sebab pada masa awal itu disebutkan manusia tidak tahu aturan, tidak tahu tata bertingkah sebagai manusia. Maka nguni risolah ing kamanusan. Terlebih lagi, tata cara yang seharusnya dilakukan oleh seorang manusia pada awalnya disebut dalam teks ini tidak diketahui oleh manusia itu sendiri. Sama matunggalan pambakannya lawan satu, mine paksi. Perilaku manusia pada saat itu ketika belum mengetahui tatanan sama dengan perilaku unggas, ayam, burung, ikan. Norana uruhering peradataning tingkah. Disebut tidak mengetahui mengenai aturan bertingkah laku. Mangkana sira Sangyang Parameswara. Nah, kemudian pada saat itulah beliau Sangyang Parameswara kinon saprasana kira kabeh. Sangyang Parameswara ini merujuk pada makna beliau yang merupakan dewa tertinggi. Biasanya yang disebut dengan dewa tertinggi di Bali tentu merujuk kepada Siwa. Nah, kemudian pada saat ini beliau memerintahkan para dewa semuanya
watek dewata nawa sanga. Yang beliau perintahkan adalah para dewata nawa sanga. Samo tumurun maring martya loka, agar para dewa-dewa, dewata nawa sanga ini turun ke dunia manusia. Mengajar-ajari kang manusia kabeh, agar para dewata ini turun ke dunia mengajari manusia yang pada saat itu dikatakan belum mengetahui tata aturan sebagai manusia. Samo pada angguruning kang manusia kabeh. Beliau para dewata turun ke dunia bersama-sama mengajari manusia di dunia. Ngoni weh ring loka, ring polah kabeh, ri lampah nih. Beliau mengajari manusia yang ada di dunia mengenai tata tingkah laku menjadi manusia. Pada teks-teks awal pada wacana-wacana awal dalam Sundari Gama Widisastra ini diawali dengan cerita-cerita mitologis mengenai para dewata yang turun mengajari manusia yang pada saat itu belum mengetahui bagaimana sesungguhnya tatanan atau aturan menjadi manusia. Makemiwah budi pakrti, atate atiti tutut katitihan. Nah, dalam teks ini sudah disebutkan budi prakerti. Apakah teks ini merupakan teks baru atau memang istilah budi pakerti ini yang tentu apabila diartikan berarti budi pekerti ini merupakan sebuah ungkapan lama yang sudah tertulis dalam lontar. Ini menjadi hal menarik yang perlu diteliti lebih lanjut. Nah, tujuan daripada dewata turun itu adalah mengajari tingkah laku, budi pekerti, dan tatanan kepada manusia. Sira Sang Hyang Iswara tumurun ring martya loka. Disebutkan Sang Hyang Iswara turun ke dunia. Ike angajar-ajari kang manusia, apalah lampah ring krama desa. Beliau mengajari manusia bagaimana bertingkah laku, aturan dalam sebuah tatanan desa. Karena suatu desa itu tentu memerlukan sebuah aturan agar dapat mencapai sebuah ketentraman, keadilan, dan keharmonisan. Tegas sira ngajaraken nikang sastra kabeh. Nah, beliau turut mengajari pengetahuan yang disebut dengan sastra kepada manusia. Swalalita sastra modre uryastra muniweh sastra swara wianjana. Yang lumrah dalam aksara Bali yang diketahui adalah uryastra, swalalita, dan modre. Ini merujuk kepada tata aturan menulis aksara Bali. Ini disebutkan Sang Hyang Iswara yang mengajari dasar pengetahuan ini karena membaca dan menulis itu merupakan pengetahuan yang sangat mendasar sekali. Sehingga Sang Hyang Iswara turun menjadi gurunya dunia. Pertama kali yang diajari adalah ini kepada manusia. Makemiwah basa basita guru lagu saprekaranya kabeh. Dan disebutkan pula dengan di sini yaitu basa basita. Basa basita itu tentu berkaitan dengan bahasa. Kemudian guru lagu ini berkaitan dengan karangan, kekawin. Kekawin itu suatu karangan ketika dilafalkan identik dengan bunyi atau suara. Sehingga Sang Hyang Iswara yang turun untuk mengajari ini. Kemudian tercipta pula bahasa. Ini yang digunakan berkomunikasi sesama manusia dan menjadi dasar pengetahuan apapun. Itu sampai sekarang. Kunang sira Sang Hyang Brahma tumurun mareng madya pada.
Kemudian beliau Batara Brahma turun ke dunia. Brahma dengan simbol apinya yang begitu identik. Sira pinaka angguruning pandai besi. Beliau sebagai guru dari para pandai besi. Karena Brahma ini sangat identik dengan api, maka beliau Batara Brahma dikatakan turun untuk mengajari para pandai. Pandai itu adalah pengrajin logam, besi, erat kaitannya dengan teknologi. Anggawa sarwa lelandap, muah sarwa damel, tinuduhakena dening sukunira ring keri. Beliau Batara Brahma mengajari manusia bekerja sebagai pandai berkaitan ini dengan mesin dan teknologi. Karena pengolahan logam, pengolahan besi tentu tidak terlepas dari panas api itu untuk mengolah menjadi bahan-bahan yang dapat digunakan. Di sini disebut dengan sarwa lelandap. Semua yang runcing merujuk pada senjata. Dan senjata itu pun berkembang apabila dimaknai sekarang tidak hanya senjata dalam pertempuran, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan alat-alat berat itu, alat yang berasal dari besi, logam, dan berkembang menjadi teknologi seperti sekarang. Kemudian yang lanjutkan. Kunang tesira Sang Yang Wisnu tumurun maring Madya Pada. Setelah Iswara dan Brahma, lalu Sang Yang Wisnu turun pula ke dunia. Pinaka angguruning kasuksemaning kawirbujan. Kawirbujan ini erat kaitannya adalah sebagai seorang penguasa atau yang memerintah suatu wilayah. Maka nguni tataning ke Prabon, umayat kang ratu luweh, anyakrewerti ningrat. Nyakrewerti, cakra itu adalah suatu yang berputar. Rat itu adalah dunia. Yang memutar dunia itu berarti yang memerintah, yang mengatur tatanan dunia. Wisnu ini seringkali diidentikan dengan seorang raja, Nyakrawarti Ningrat, atau seorang pemerintah yang mampu mengatur wilayahnya, mampu mengatur suatu negara agar mencapai sebuah kesejahteraan. Muah weruh ada nur dara keramo. Dan nur dara ini artinya yang kita ketahui secara umum adalah ilmu tentang panah atau ilmu tentang senjata. Seorang pemimpin tentu harus dapat membidik atau mengarahkan kepada sasaran yang tepat. Sehingga danur dara ini ketika dikembangkan artinya bisa merujuk pada suatu pemimpin yang memerintah suatu negara atau wilayah, tentu harus dapat mengarahkan pikiran masyarakat, mengarahkan tingkah laku dari masyarakatnya. Kunang tesira Siang Mahadewa. Ada pula sekarang disebut Sang Yang Mahadewa. Tumurun marering Madya Pada. Beliau juga turun ke dunia. Angguruning empu galuh, anggawe sarwa busana raja mulya. Pahyasani wong dening kenaka muang pirak. Sang Yang Mahadewa ini turun mengajari para empu galuh. Empu galuh itu ketika kita berbicara pandai, apabila Titiang tidak salah menjelaskan, ada yang disebut dengan anggan ring dan anggaluh. Dibagi menjadi ada yang membuat sarwa lelandap atau senjata, ada yang membuat segala busana, perhiasan, itu disebut dengan anggaluh. Di sini disebut empu galuh di sini, yang berarti sesuatu yang merujuk kepada perhiasan emas, perak, permata yang indah. Keterampilan ini diajari oleh Sang Yang Mahadewa. Kemungkinan ini tafsiran Titiang, Mahadewa itu
Dewata Nawasanga bertempat di barat dengan warna kuning yang identik dengan emas. Dan emas ini simbol kemakmuran, simbol kekayaan. Sehingga Sang Hyang Mahadewa ini turun mengajari manusia membuat keterampilan busana, emas, perhiasan. Ini mutlak diperlukan oleh manusia. Hingga saat ini pun ini menjadi sebuah keterampilan khusus. Kunang tasira Sang Hyang Siwa, adapun beliau Betara Siwa, tumurun maring martya loka. Beliau juga turun ke dunia. Pinaka guruning Basmangkura, watak kira sang pandita, anglarakan puja parikrama. Kemudian ide Sang Hyang Siwa setelah disebutkan tadi, mulai dari Iswara, Brahma, Wisnu, Mahadewa, dan Siwa yang berada di madya atau berada pada arah tengah, turun mengajarkan tata kependetaan, mengajarkan puja. Puja mantra yang merupakan gegelaran atau pegangan seorang pendeta, itu dikatakan diajarkan oleh Sang Hyang Siwa. Karena Siwa di sini sangat identik dengan peningkatan spiritualitas, pengetahuan rohani. Nguni weh berata yoga samadinira para dewata kabeh muah tak ngajari kawruhaning wahya diatmika kaputusaning aji ngabakti ring bidi lekasaning japa mantra kabeh. Beliau disebutkan turun mengajari tata kependetaan sampai dengan bagaimana pemujaan terhadap hal yang bersifat ketuhanan. Tumurun posira Betari Sri saking ngawang-ngawang. Kemudian Betari Sri turun dari tempat yang tidak diketahui, dari langit seperti itu. Nah, di sini terdapat suatu perbedaan. Dewata Nawasanga di sini merupakan kemungkinan merujuk arti bahwa bukan saja dewata yang berada di setiap penjuru arah, di ke-9 arah termasuk di tengah, tetapi seluruh dewata yang disebutkan. Nah, dalam teks ini disebut juga Betari Sri. Maring madya pada angguru ngajaraken saraja karya wong watu. Betari Sri di sini dikatakan turun ke dunia mengajari keterampilan atau pekerjaan yang merupakan suatu pekerjaan dari para wanita. Iniring dening watak widya dari kabeh. Ketika beliau turun dikatakan diiringi oleh para bidadari. Pada turun maring merca pada ngajaraken pola ananun anganteh. Ananun dan anganteh ini adalah keterampilan membuat tekstil atau kain. Ini identik dengan pekerjaan seorang wanita. Mahias, apeningan, dan weruh angaci-aci raga sarira berhias. Sehingga manusia atau wanita tahu bagaimana caranya merias diri. Nguni weh akre tining dewa, sapari kerama. Kemudian beliau juga mengajari bagaimana caranya tata aturan dalam menghias. Kemungkinan apabila dilebarkan artinya ini adalah menghias arca, pertima, kemudian kaitannya dengan upacara membuat upakara, itu merupakan pekerjaan-pekerjaan seorang wanita Betari Sri yang turun ke dunia mengajari itu. Tumurun Sang Hyang Semara Ratih saking Semara Loka. Kemudian turun pula Sang Hyang Semara Ratih yang berasal dari Semara Loka atau alam keindahan, alam asmara. Oke, baiklah. Pada pembacaan awal ini
Sampai di sini dulu Titiang menjelaskan. Pada pembacaan berikutnya akan Titiang lanjutkan kembali pembacaan pada halaman-halaman berikutnya. Bagaimana setelah Sang Hyang Semaroratih ini turun ke dunia, apa yang beliau lakukan dan makna-makna apa yang tersimpan di baliknya. Oke? Demikian pembacaan mengenai Sundari Gama Widisastra pada hari ini. Terima kasih.